Seringkali kita salah menafsirkan, salah memikirkan, salah memperlakukan Tuhan dalam hidup kita. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali menjumpai saudara-saudara semua dalam channel Pastor DHI. Kali ini saya akan merenungkan satu firman, membagikan satu rema firman buat saudara-saudara semua, buat kita semua. Biarlah firman ini menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Sebelumnya itu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman-Mu ini menjadi rema, menjadi kekuatan. Kami bisa memahami Engkau lebih dalam lagi. Kami bisa mengenal Engkau Elohim kami lebih dalam lagi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan membagikan suatu ayat firman Tuhan buat saudara-saudara semua yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat yang ke 36. Judulnya adalah Kasihilah Musuhmu. Kalau saudara melihat ayat demi ayat ini, di sini menjelaskan bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Ajaran Tuhan Yesus adalah, kalau saya bisa mengatakan, adalah suatu ajaran yang unik buat orang yang mencoba memahami atau yang mencoba menggunakan logika. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Jangan berbuat jahat, jangan membalas. Secara logika sakit ketika kita disakiti orang lain. Keinginan hati kita ingin membalas. Tapi ajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Namun saya tidak akan membahas itu. Tetapi yang saya akan tekankan di dalam ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Ingat, di ayat 36, Bapamu itu adalah yang dituliskan di sana adalah huruf besar. Artinya, Bapa tidak menunjukkan Bapa yang ada di dunia, tetapi Bapa kita adalah Bapa di surga. Jadi kalau Dia adalah Bapa kita, berarti kita adalah anak. Seringkali kita salah menafsirkan, salah memikirkan, salah memperlakukan Tuhan dalam hidup kita. Saya juga sering mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang lain bahwa Tuhan itu kayak seolah-olah mengintimidasi kita. Saudaraku, pahami Tuhan adalah Tuhan yang baik. Pahami Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Kalau Dia Bapa kita, kalau kita adalah seorang anak, kita meminta sesuatu kepada Bapa kita, perlukah kita harus formal atau resmi-resmi atau seperti sujud begitu? Ada saatnya kita berkomunikasi dengan Bapa kita di dunia, santai, rileks. Apakah Anda takut dengan ayah Anda? Kita harus menghormati ayah kita di dunia, yang saya maksud dengan penuh otoritas. Nah, saya percaya bahwa ketika kita memperlakukan Tuhan sebagai Bapa kita, dan itulah yang memang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus sampaikan bahwa Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapamu. Bukan hanya Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Bapa saya, tetapi Tuhan mengatakan dalam ayat yang lain, Dia adalah Bapa kita. Karena itu, yang saya mau tekankan di sini adalah jangan melihat Tuhan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita meminta kepada Dia, Tuhan, saya datang, anakmu. Akhirnya kita jadi kaku dan cenderung terintimidasi. Pahami Dia sebagai Bapa yang baik, ayah yang baik. Saudaraku, ketika tahun 2013, ayah saya dipanggil Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan panggil pada saat Dia di pangkuan saya. Dan itulah permintaan saya ke Tuhan juga. Dan saya berkesempatan berdoa pada saat detik-detik terakhir menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang saya katakan?
Tuhan, saat ini ayah saya Engkau panggil, tapi saya percaya saat ini Bapa saya yang di dunia Engkau ambil. Engkaulah ayah saya, Engkaulah Bapa saya. Engkaulah yang menjamin hidup saya. Dan saya yakini itu, teman-teman. Apakah kita perlu datang kepada Tuhan dengan memang harus rasa hormat, tetapi jangan melihat Tuhan itu harus mengintimidasi kita. Maka kita datang sama dia pun ragu-ragu, mau ngomong sama dia pun kaku. Waduh, enggak. Yang Tuhan tahu bagaimana sikap hati kita datang kepada dia, menghormati dia. Tetapi bukan dengan sesuatu yang harus, maksud saya adalah kata-kata yang puitis, ya, yang semua serba diatur, semua serba ditata. Tidak salah. Tetapi yang saya mau tekankan adalah bagaimana kita melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang baik, sosok ayah yang mengasihi kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Semoga firman ini bisa merubah cara berpikir kita. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin mengatakan bahwa dia harus ditakuti. Ditakuti seperti apa? Kita harus takut ketika kita hidup di dalam dosa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita dekat dengan dia. Kita kapan saja kita ngobrol, Tuhan Engkau baik. Tuhan, saya butuh anugerah-Mu. Tuhan, saya butuh kehadiran-Mu. Tanpa dibatasi ruang dan waktu, dia hadir. Kenapa kita seolah-olah kaku terhadap Tuhan? Hubungan kita seolah-olah jauh terhadap Tuhan. Karena kita memandang Tuhan terlalu jauh. Menurut saya Tuhan itu dekat. Buka hatimu. Kalau mungkin saat ini teman-teman, saudara-saudaraku belum pernah, Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Berkaryalah. Saya ingin mengalami Engkau dalam hidupku. Kalau Anda melakukan itu, mengosongkan hatimu, Tuhan akan datang dalam hidupmu. Alkitab berkata bahwa ketika engkau meminta kepada Tuhan, kepada Bapamu, dia akan memberikan rohnya. Bapamu yang di dunia saja engkau meminta ikan, dia tidak akan memberikan ular. Apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan rohnya kepadamu kalau engkau meminta. Kalau saat ini Anda belum pernah meminta roh Tuhan bekerja dalam hidup, praktekkan. Maka itu akan real. Tuhan bukan hanya untuk diteorikan, tetapi Tuhan perlu dialami dan dirasakan, bekerja. Pernahkah Anda menangis karena Tuhan bekerja dan menjamah hidupmu? Anda tidak pernah merasakan itu kalau Anda membatasi Tuhan bekerja dalam hidup. Karena itu biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan buat kita, buat saudara semua. Kalau Anda percaya bahwa firman Tuhan itu nyata dan bisa kita ngalami, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara semua. Tuhan memberkati. Amin.